Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan tema Siklus Produksi terhadap UMKM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Rinda Erni Sulistiawati dengan NIM 63220822 dan saya sendiri Rohmaiti Najai dengan NIM 63220765. Di sini ada latar belakang. Di era digital, bisnis mengalami perubahan yang cepat dengan persaingan ketat. Persaingan terjadi di industri perdagangan, jasa, dan manufaktur. Perusahaan harus memiliki strategi bisnis yang efektif agar dapat unggul dalam persaingan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien. Dalam sistem informasi akuntansi terdapat siklus produksi yang merupakan serangkaian kegiatan dan operasi pengolahan informasi yang berhubungan dengan pembuatan produksi. Sistem informasi yang kurang dapat menimbulkan masalah yang signifikan bagi organisasi. Keberadaan sistem informasi akuntansi kritikal dalam mengendalikan biaya produksi serta mengevaluasi kinerja yang produktivitas. Bandi 2020. Tujuan. Pertama, sistem informasi akuntansi berperan sangat penting pada siklus produksi untuk membantu perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, penetapan harga produk, dan lain-lain. Kedua, yaitu untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi digunakan dengan baik. Ketiga, proses pencatatan penjualan dan transaksi lainnya dan memperlancar usaha dalam berbisnis. Selanjutnya, konsep dasar sistem. Secara umum, sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu systema, yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan untuk memperlancar aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Arifin 2020 mengatakan bahwa sistem dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata sin dan histanai berasal dari bahasa Yunani yang artinya menempatkan bersama, sehingga menurut Arifin Rahman bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat atau collection of opinions, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Sehingga sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan menggunakan pendekatan prosedur, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan prosedur dengan tujuan tertentu. Informasi. Di mana informasi merupakan sekumpulan pesan atau data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Lalu sistem informasi sendiri atau sistem informasi manajemen merupakan suatu metode yang disusun guna memberikan suatu informasi yang tepat waktu untuk manajemen yang berkaitan dengan lingkungan di luar organisasi dan juga kegiatan operasi di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan suatu kemudahan bagi proses manajemen dan memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan serta menunjang proses pengambilan keputusan menurut G.D. Endabrata 2022. Pada dasarnya, sistem informasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem terstruktur atau formal dan sistem tidak terstruktur atau informal. Sistem juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu pertama, memproses informasi, kedua, menghasilkan output, tiga, mengoptimalkan sumber daya alam, 4, meningkatkan kinerja, 5, meningkatkan koordinasi, dan ketujuh, meningkatkan adaptasi.
beberapa tujuan, yaitu pertama menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi kesalahan dirancang dalam sistem, meningkatkan kualitas layanan atau produk, dan terakhir memudahkan pengambilan keputusan. Sistem juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolah sistem, dan terakhir sasaran sistem, atau sering disingkat dengan UML. UML ini merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah software yang berorientasikan pada objek. Menurut Sumiati et al. 2021, UML adalah sebuah bahasa pemodelan perangkat lunak yang telah distandarisasi sebagai media penulisan cetak biru atau blueprints, perangkat lunak atau Pressman. Di dalam UML terdapat beberapa diagram yang sering digunakan dalam pengembangan sebuah sistem, yaitu pertama use case, kedua activity diagram, dan ketiga sequence diagram. Pengertian dari use case diagram ini yaitu model hasil analisis perancangan sistem yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem. Menurut Ocha Widya Susanti dan Umami 2022, kebutuhan sistem tersebut akan diterapkan oleh pengguna sehingga perancangan sistem dapat tergambarkan. Sedangkan menurut Ramdhani 2024, use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara admin dan user dari sebuah sistem dengan melalui sebuah diagram bagaimana sebuah sistem itu dipakai. Diagram ada dua elemen penting yang harus digambarkan, yaitu aktor dan use case. Aktor adalah segala sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem, bisa merupakan orang atau yang ditunjukkan dengan perannya dan bukan namanya atau personilnya, atau sistem komputer yang lain. Aktor dinotasikan dengan simbol gambar orang-orangan atau stickman dengan nama kata benda di bagian bawah yang menyatakan peran atau sistem. Aktor bisa bersifat primer, yaitu yang menginisiasi berjalannya sebuah use case, atau sekunder, yaitu yang membantu berjalannya sebuah use case. Use case dinotasikan dengan simbol elips dengan nama kata kerja aktif di bagian dalam yang menyatakan aktivitas dari perspektif aktor. Setiap aktor dimungkinkan untuk berinteraksi dengan sistem. Dalam banyak use case, sebaliknya setiap use case bisa dijalankan oleh lebih atau dari satu aktor. Pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai bentuk catatan dan laporan yang dibuat untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu bisnis. Tujuan dari sistem informasi akuntansi ini adalah untuk mengolah data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan bisnis. Sistem ini juga berisi data pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan dan karyawan masing-masing perusahaan, dan informasi pajak. Menurut Hajar dan Pratiwi 2023, sistem informasi akuntansi sangat penting bagi bisnis atau perusahaan baik kecil maupun besar, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan catatan perusahaan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Rinda. Baik, selanjutnya 2. Nilai informasi. Nilai informasi adalah nilai informasi yang mengacu pada derajat kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari informasi dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan tertentu.
Nilai informasi dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu relevansi, kualitas, kelangkaan, dan pengaruh terhadap keputusan. Baik, yang ketiga yaitu ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengelolaan, dan penyajian data keuangan, transaksi, dan peristiwa dengan cara yang mudah dipahami oleh individu yang menggunakan untuk mengambil keputusan dan berbagi tujuan lainnya. Istilah akuntansi berasal dari bahasa asing accounting yang berarti menghitung atau bertanggung jawab dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu adalah mengidentifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Proses penting dalam manajemen informasi karena keputusan yang diambil sangat bergantung pada kualitas dan keakuratan data yang digunakan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu menentukan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga yaitu sumber data. Yang keempat yaitu proses pengumpulan data. Selanjutnya yaitu validasi dan verifikasi data, pengukuran data dan analisis data, interpretasi data, dan pengambilan keputusan, dan terakhir yaitu evaluasi kepuasan. Selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Fungsi utama dari akuntansi di sebuah perusahaan adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Yang keenam, tujuan utama akuntansi adalah untuk menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siklus produksi. Siklus produksi merupakan rangkaian kegiatan usaha yang berkesinambungan yang mencakup suatu proses yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dan pengolahan data terkait dengan perbuatan suatu produksi. Tujuan dari siklus produksi adalah untuk menyetujui seluruh perolehan, produksi, dan aset tetap, memelihara inventory barang, proses dan aset tetap, mencatat siklus produksi yang valid, memelihara catatan keselamatan siklus produksi, dan serta menjaga efisien dan efektivitas. Oke, selanjutnya yaitu aktivitas utama yang dilakukan dalam siklus produksi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua desain pengembangan, yang ketiga pengadaan bahan baku, yang selanjutnya produksi, pengujian dan inspeksi, penyimpanan dan distribusi, pemeliharaan, perbaikan, daur ulang atau pembuangan, dan terakhir yaitu evaluasi kinerja dan peningkatan. Baik, selanjutnya yaitu biaya produksi. Merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang, produk, atau jasa dalam suatu produksi. Siklus produksi ini adalah bagian penting dalam sistem informasi akuntansi karena melibatkan pencatatan dan pelaporan biaya yang bersangkutan dengan produksi barang atau jasa yang dijual perusahaan atau usaha UMKM. Biaya produksi ini memiliki 3 elemen yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tahapan dalam siklus produksi. Siklus produksi dalam UMKM terdapat beberapa tahapan, di antaranya yaitu perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan penyimpanan. Tujuan siklus produksi. Ada beberapa tujuan dari siklus produksi, di antaranya yaitu pencatatan biaya produksi, pengendalian persediaan, perencanaan produksi, pemantauan kinerja produksi, pengambilan keputusan manajerial, dan terakhir yaitu integrasi dengan siklus lainnya. Definisi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Peran UMKM dalam ekonomi yaitu saran pemerataan tingkat perekonomian masyarakat karena UMKM dapat tersebar di berbagai daerah pelosok. Maka UMKM berperan dalam pemerataan perekonomian nasional. UMKM ini juga merambah ke daerah-daerah terpencil hingga mereka tidak perlu lagi pergi ke perkotaan untuk mendapatkan perhitungan yang layak. Baik, di sini ciri-ciri UMKM sendiri yaitu UMKM memiliki ciri-ciri yang pertama belum melakukan penerapan administrasi atau bisa sejak keuangan pribadi dan usaha disatukan. Yang kedua yaitu belum mempunyai akses bank dan sebagian memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
Yang ketiga yaitu pemilik tunggal atau keluarga. Sebagian besar UMKM dijalankan oleh individu atau keluarga dengan struktur manajemen yang sederhana. Yang terakhir yaitu jumlah karyawan. UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang sedikit, mulai dari 1 orang hingga puluhan orang tergantung jenis usahanya. Baik, selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi dalam penerapan siklus produksi terhadap UMKM, usaha mikro kecil menengah. Suatu ada sejak lama dan terus berkembang. Kesulitan mencari pekerjaan dan ketatnya persaingan akhirnya mendorong penduduk usia menengah ke atas kerja di Indonesia untuk memenuhi usahanya sendiri. Dunia usaha saat ini hidup dalam era persaingan yang ketat. Perusahaan semakin diharapkan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi dan memprosesnya tepat waktu sehingga dapat memenuhi harapan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya yang dihasilkan. Sejarah UMKM. UMKM ini yaitu Ngunyahyu didirikan pada tahun 2017 yang didirikan oleh Ibu Siva dikarenakan dia memiliki hobi memasak dan ingin membuka lapangan pekerjaan untuk di lingkungan rumahnya. Beliau akhirnya membuka dan memberanikan membuka UMKM yaitu bernama Ngunyahyu. Ini dengan tekad yang kuat dan modal yang cukup, Ibu Siva membuka usaha UMKM ini memiliki 2 cabang atau outlet. Cabang pertama yaitu beralamat di Jalan Cemara, RT 03 RW 09, Perumna 1, depan Alfamart, Kecamatan Cibodas, dan cabang keduanya yaitu di kantin SMA Islam Center yang beralamat di Jalan Ciujung Raya, Karawaci Baru, Kota Tangerang. Struktur organisasi UMKM ini yaitu yang pertama pemilik atau owner, sebutan untuk pemilik usaha atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan dan memperlancar perkembangan usaha. Yang kedua yaitu marketing atau bagian pemasaran, merencanakan strategi penjualan yang efektif, melakukan promosi di media sosial, melaporkan hasil penjualan ke owner, dan melakukan evaluasi mengenai strategi baru yang sedang. Selanjutnya yaitu bagian keuangan, melakukan pengaturan keuangan usaha, membuat laporan keuangan ke owner, mengurus segalanya. Bagian produksi, departemen atau divisi dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas proses produksi barang atau jasa. Tugas utama bagian produksi adalah memastikan barang diproduksi berjalan dengan lancar, efisien, dan secara standar. Karyawan, bagian pelayanan pembelian di outlet atau sebagai kasir juga. Kesimpulannya, kegiatan usaha ini dilakukan secara manual, yang mana masih kurangnya fasilitas sistem akuntansi untuk siklus produksi, perencanaan bahan baku owner, dan bagian produksi masih melakukan dengan manual. Pencatatan kartu stok bahan sehingga seringkali kekurangan stok saat ada permintaan orderan yang jumlahnya banyak. Dengan penerapan sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi dengan menggunakan Manufacturing Executive System atau MES, memantau dan mengelola operasi produksi secara langsung di lantai produksi. Sebab dengan menerapkan sistem informasi akuntansi ini memberikan kemudahan bagi UMKM Ngunyahyu dalam menjalankan proses produksi dengan baik. Saran UMKM Ngunyahyu memperbaiki proses produksi sesuai dengan prosedur yang sesuai agar bisnis berjalan dengan lancar dan mendapatkan laba yang tinggi. Memberikan pelayanan yang baik ke customer dengan memulai menggunakan sistem akuntansi berupa upgrade komputer dan perangkat lunak lainnya, dan mulai menerapkan dan mengikuti perkembangan teknologi yang canggih ini, dan pada perencanaan bahan baku lebih teliti lagi saat mencatat stok bahan baku yang sudah terpakai agar mempermudah saat melakukan proses produksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata atau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.